Perkenalkan, nama saya Andre Mikrisadue dengan NIM 2005 1103 012. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem informasi geografis dan model data spasial serta pemilihan proyeksi dan koordinat sistem. Latar belakang dan perkembangan. Nah, jadi sistem informasi geografis ini operasional pertama dikembangkan oleh Tom Wilson pada awal tahun 1960 untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis data yang dikumpulkan untuk Canada Land Inventory pada tahun 1964. Nah, perkembangan kartografi otomatis pertama terjadi pada tahun 1960. Pada tahun 1970, lembaga kartografi terbesar telah mengembangkan sebuah proses pemetaan terkomporisasi hingga tingkatan tertentu. Pengertian sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan Geographic Information System adalah suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi yang bereferensi geografis. Nah, menurut pendapat salah satu ahli yaitu Marble pada tahun 1983, SIG merupakan sistem informasi referensi internal serta otomatisasi data tentang keruangan. Komponen sistem informasi geografis. Nah, yang pertama ada orang atau user, yaitu yang menjalankan sistem. Yang kedua ada aplikasi atau prosedur yang digunakan untuk mengelola data menjadi informasi. Yang ketiga ada data. Nah, jadi data adalah informasi yang dibutuhkan dan diolah di dalam aplikasi. Nah, yang keempat ada software. Nah, software ini adalah perangkat lunak SIG berupa program-program aplikasi. Nah, yang kelima ada hardware. Hardware ini adalah perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem berupa perangkat komputer, CPU, dan lain-lain. Nah, jadi berikut ini adalah cara kerja dari sistem informasi geografis. Yang pertama, tahap pemasukan data atau input data. Nah, jadi pada tahapan ini berperan untuk memasukkan data dan mengubah data asli ke bentuk yang dapat diterima dan dipakai dalam SIG. Ada dua macam data dalam geografi, yaitu data spasial dan data atribut. Nah, pada tahapan yang kedua, yaitu tahapan manipulasi dan analisis data. Nah, jadi dalam tahapan ini, kerja SIG berfungsi menyimpan, menimbun, menarik kembali data dasar, dan menganalisis data yang telah tersimpan dalam komputer. Ada beberapa macam analisis data, antara lain analisis lebar, analisis penjumlahan aritmatika, analisis garis, dan bidang. Nah, pada tahapan yang ketiga yaitu tahapan penyajian data atau output data. Dalam tahapan kerja ini berfungsi menyajikan atau menampilkan hasil akhir dari proses SIG. Hasil akhir tersebut dapat berupa peta, tabel, grafik, dan laporan. Nah, berikut ini adalah beberapa aplikasi sederhana yang digunakan dalam sistem informasi geografis. Yang pertama ada ArcGIS, dioperasikan di Windows dengan format raster atau vektor. Yang kedua ada AirDAS di Windows juga dengan format raster atau vektor. Yang ketiga ada Mapinfo di Windows juga dioperasikan dengan format vektor. Manfaat sistem informasi geografis. Nah, manfaatnya ada dalam banyak bidang. Yang pertama dalam bidang lingkungan sebagai pengelolaan lingkungan seperti pemetaan daerah rawan erosi, pemetaan kawasan hutan lindung, pemantauan perubahan lingkungan, pemetaan kawasan erosi, dan pemetaan kawasan untuk budidaya. Yang kedua ada manajemen tata guna lahan. Nah, jadi manfaat SIG ini yaitu bisa membantu dalam perencanaan setiap wilayah yang akan dimanfaatkan di lahan kota yang dibagi menjadi daerah perdagangan, daerah pemukiman, industri, perkantoran,
fasilitas umum, serta jalur hijau yang hasilnya bisa digunakan sebagai acuan dalam pembangunan. Nah, dalam bidang transportasi dan perhubungan selain bidang telekomunikasi, SIG juga bisa dimanfaatkan untuk manajemen pemeliharaan, perencanaan, serta perluasan jaringan jalan tol, rel kereta, jalan raya, dan penentuan jalur transportasi. Pengertian data spasial dan sumber data spasial. Nah, jadi data spasial itu adalah data yang mengacu pada posisi, objek, dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi. Data spasial merupakan salah satu item dari informasi di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi, termasuk permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan di bawah atmosfer. Nah, sedangkan sumber data spasial yang pertama ada dari peta analog, yang kedua citra penginderaan jauh, yang ketiga foto udara, yang keempat ada tabular, dan yang kelima ada data hasil pengukuran, dan yang keenam ada data dari GPS atau Global Positioning System. Nah, jadi berikut ini adalah model data spasial dan model data raster dan vektor. Nah, jadi yang pertama, data dua dimensi seperti geografis, koordinat kartesian, jaringan, arah. Nah, yang kedua, data tiga dimensi seperti cuaca, koordinat kartesian, tiga dimensi, topologi, dan citra satelit. Nah, data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis atau area. Maksudnya adalah daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Titik dan nodes atau merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Nah, sedangkan data raster adalah, atau disebut juga dengan grid, adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Nah, jadi berikut ini adalah beberapa perbandingan antara data vektor dan data raster. Nah, berikut ini adalah proyeksi dari data vektor dan data raster. Sekian dan terima kasih.